Halo semua, apa kabar? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani hari-hari ya. Tentunya harus semangat belajar supaya kamu memiliki pengetahuan yang baik. Saat ini kita akan mempelajari tentang drama-drama kehidupan. Materi ini merupakan materi bahasa Indonesia SMP kelas 8. Oke, sekarang Ibu bertanya kepada kalian. Apakah kalian tahu apa itu drama? Pernahkah kamu menonton drama? Ayo, coba kalian ingat-ingat. Sudah pernah belum menonton drama? Ya. Sebelum kita mempelajari tentang apa itu teks drama, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana strukturnya. Saat ini Ibu sudah menyediakan video drama. Silakan kalian saksikan dengan baik ya. Diceritakan ada sebuah pohon angker yang sangat menyeramkan. Ada cerita bahwa di wilayah pohon itu sering terjadi penampakan dan kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hingga warga beranggapan semua peristiwa tragis itu diakibatkan oleh pohon yang sudah dianggap angker tersebut. Hingga suatu hari, kepala desa sudah sangat geram dengan pohon itu dan berniat untuk menebangnya. Pokoknya saya tidak mau tahu. Pohon angker itu harus ditebang. Saya sudah capek mendengar keluhan para warga tentang pohon angker itu. Sudah banyak orang yang ditakut-takuti penampakan. Bahkan banyak korban kecelakaan lalu lintas yang mati gara-gara pohon angker itu. Waduh, tapi Bu Lora, begini loh. Ekel sudah menyuruh orang, tapi tidak ada yang berani menebang pohon angker itu. Terus gimana dong? Kalau emang tidak ada orang yang mau, saya sendiri yang akan menebang pohon itu pakai bom, biar hancur sekalian. Apa? Pakai bom? Aduh, bahaya loh Bu Lora. Apa tidak sebaiknya kita tanya ke Pak Yai dulu? Orang pintar di desa ini. Halah, kelamaan. Tapi Gak usah tapi-tapian. Aduh, gimana nih? Gawat. Lebih baik Ekel lapor ke Pak Yai aja kalau gitu. Capcus. Lebih baik Ekel lapor ke Pak Yai aja kalau gitu. Capcus. Halo penonton, tak usah takut sama saya ya, karena takut sama hantu itu sudah nggak zaman loh. Saya nggak bermaksud nakutin kok. Saya cuma ingin kenalin ke teman-teman saya. Mereka semua lucu-lucu loh. Kalau nggak percaya, saya panggilin ya. Hai guys, tunjukkan bersama kalian. Hai guys, bersama kalian. चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा 100 है नॉन वेज और वेज है आधा वश कीजिए क्या है इरादा चाहिए नान या रोटी चाहिए रान या बोटी मंगा लो राम धर्म भ्रष्ट हो जाए
किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू कू Sifatnya manusia itu tidak pantas ditiru, tidak ada faedahnya, mengerti? Mengerti aku. Ya sudah, sekarang saya ingin kalian untuk latihan baris berbaris. Baiklah, semuanya siap untuk gerak baris berbaris. Hadap kanan, gerak. Loh, hadap kanan itu tidak kepalanya saja, tapi badannya juga ikut. Waduh, ulang-ulang. Tapi badannya juga. Siap. Hadap kanan. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa demit-demit ini Tuhan. Aduh, sabar. Begini ya. Maksud saya, badannya saja, kepalanya juga searah sama badannya. Gitu. Sabar. Ayo, kita ulangi lagi. Siap. Hadap kanan. Nah, gitu. Benar. 2 langkah maju. Jalan. 2 langkah mundur. Jalan. Maju mundur. Cantik. Jalan. Maju mundur cantik. Lipat hadiah kau tertarik. Mundur lagi. Cantik. Berhenti. Bagus. Berhenti. Gawat Ratu, tolong. Hei, kalian aja apa? Gawat Ratu, manusia akan menghancurkan alam kita Ratu. Gawat, tolong Ratu. Hahaha, saatnya kau merasakan kehancuran pohon jelek. Stop Bulura, stop. Saatnya kau merasakan kehancuran Bulura. pohon jelek. Kenapa sampean bertindak gegabah seperti itu? Pak Yai, pohon itu sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Sudah banyak korban kecelakaan mati akibat pohon itu. Astagfirullahaladzim. Aduh, ngeten mawon Bu. Biar sampean puas, saya buka mata batin sampean. Terus monggo nanti berinteraksi dengan bangsa goib. Biar jelas apakah semua masalah yang terjadi ini akibat pohon angker itu atau bukan. Apakah semua masalah yang terjadi ini akibat pohon angker itu? Sekarang sampean di sini saja Bu. Saya mau berinteraksi dengan demit-demit itu. Di sini saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika bangsa kami mengganggu bangsa kalian. Mohon maaf. Aku rapopo. Tapi ojo langsung main serobot ngulu ya ana apa-apa. Awak dhewe gak salah apa-apa. Kok difitnah neko-neko. Oh, jadi kesimpulannya yang menyebabkan kecelakaan di daerah ini bukan sampean dan kawan-kawan. Gila apa? Ikut campur urusan Tuhan. Hidup mati itu urusan Allah, bukan urusan demit kayak kami. Kalaupun ada kecelakaan terus mati, ya itu sudah takdir dari Allah. Kalau pengen protes, ya protes saja ke Allah. Tapi kok kejadiannya selalu di tempat ini? Semua yang terjadi itu sebab ulah manusia itu sendiri. Manusia banyak ugal-ugalan saat berkendara, tidak mampu terhadap tata tertib lalu lintas. Ya akhirnya tabrakan terus mati. Lagian, apa setiap orang yang lewat
sini selalu kecelakaan terus mati? Tidak kan? Ya cuma manusia yang tidak tertib saja yang kecelakaan. Dan itu semua sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya napa Bu Lurah? Sudah jelas apa belum? Tapi Yai, mereka juga sering nakutin warga sini loh. Nakutin gundulmu. Tapi Yai, Ya manusia itu yang salah tafsir. warga sini loh. Kami ini kebetulan sedang nongkrong, gosip barang, terus kelihatan oleh manusia. Dan terus manusia yang lihat tadi langsung lari karena takut setelah melihat kami. Padahal kami gigit sedikit pun tidak. Kok manusia banyak ketakutan? Iman manusia itu gimana tuh? Bangsa Demit ini tidak perlu ditakuti. Itu loh yang ada di atas. Gusti Allah yang harus kalian takuti. Manusia. Yo, Demit. Pun. Jadi pun jelas loh. Sekarang saatnya bangsa manusia dan bangsa Demit berdamai. Sebab Demit dan manusia itu sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kita semua ini sebenarnya hidup bersama, hanya saja dimensinya yang berbeda. Kalau begitu, mari bangsa manusia dan bangsa Demit berdamai. Karena kita sudah saling salah paham dan berburuk sangka. Sudah, ayo kita damai. Ayo. Saling salah paham dan berburuk sangka. Sudah, ayo kita damai. Ayo. Iya, yang kalian saksikan barusan adalah drama, dan yang sekarang ini adalah teks drama. Ya, teks drama ini adalah naskah drama yang belum dipentaskan. Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan drama dan melihat naskah drama, apakah kalian sudah tahu apa itu drama? Apa definisi drama? Drama berasal dari bahasa Yunani draumai yang berarti berbuat, bertindak, atau beraksi. Drama merupakan tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas pentas. Ciri-ciri teks drama. Yang pertama adalah berupa cerita, yang kedua berbentuk dialog, yang ketiga bertujuan untuk dipentaskan. Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian drama, ya. Yang pertama, sandiwara. Sandiwara berasal dari kata sandi yang artinya rahasia dan wara adalah pengajaran. Jadi sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang secara tidak langsung. B. Lakon. Istilah ini memiliki beberapa kemungkinan artinya. 1. Cerita yang dimainkan dalam drama wayang atau film. Yang kedua, karangan yang berupa cerita sandiwara. Dan 3. Perbuatan, kejadian ataupun peristiwa. C. Tonil. Istilah tonil berasal dari bahasa Belanda tonel yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. D. Sendratari. Sendratari adalah kepanjangan dari seni drama dan tari, berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita tanpa menggunakan percakapan. E. Tableau. Tableau merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita, jadi hampir sama dengan sendratari. Pemain tableau tidak berdialog. Ada beberapa unsur-unsur drama sama seperti teks lainnya. Yang pertama, unsur drama adalah alur. Alur adalah jalan cerita ataupun rangkaian peristiwa dan konflik-konflik yang menggerakkan jalan cerita drama. Alur mencakup 1. Pengenalan cerita, 2. Konflik awal, 3. Perkembangan konflik, dan 4. Penyelesaian. Alur dalam drama sama dengan cerpen, ada alur maju, ada alur mundur, ada alur maju mundur. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh, ya. Tokoh yang didukung dengan latar dan peristiwa dan aspek-aspek lainnya akan menampilkan cerita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan.
Berdasarkan perannya, tokoh terbagi atas tokoh utama, yakni yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Kemudian tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan si tokoh utama. Berdasarkan segi perwatakannya, tokoh dibagi menjadi 4. Yang pertama, tokoh berkembang, artinya adalah tokoh yang memiliki karakter yang berkembang, pada awalnya jahat, kemudian berubah menjadi baik, ataupun sebaliknya, ya. Yang kedua, tokoh pembantu, yakni yang mendukung si tokoh utama. Yang ketiga, tokoh statis. Tokoh statis artinya karakternya sama dari awal. Kalau dari awal dia jahat, sampai akhir pun jahat. Kalau awal dia baik, sampai akhir pun dia tetap baik. Yang keempat adalah tokoh serba bisa. Tokoh serba bisa ini bisa memainkan banyak peran, bisa menjadi raja, dan di drama yang sama bisa juga menjadi pengemis supaya dia tahu bagaimana keadaan rakyatnya. Unsur drama selanjutnya adalah dialog. Dialog adalah percakapan dari tokoh, itu yang pada umumnya kita tahu. Jadi dalam dialog itu ada 3 elemen penting. Yang pertama adalah tokoh, yang merupakan pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Protagonis adalah tokoh dengan karakter baik, sedangkan antagonis kebalikannya, tokoh yang memiliki karakter tidak baik ataupun jahat. Wawancang. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Dan kramagung. Kramagung adalah petunjuk perilaku ataupun tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Kramagung ini biasanya berada dalam tanda kurung dan dicetak miring, ya. Jadi perilaku yang harus dimainkan tokoh tanpa disebutkan. Unsur yang ini dia contohnya. Perhatikan di sini, gelandangan merupakan nama tokoh. Di tokoh utama, berteriak dalam kurung yang dicetak miring itu adalah kramagung, dan yang menjadi wawancang, dialog pelaku adalah yang mengheningkan cipta selesai, terima kasih, dan siapa kamu. Sudah mengerti? Bu harap mengerti ya. Unsur yang selanjutnya adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan. Contohnya seperti ini. Rina sedang bersedih di kamarnya sore itu, ya. Yang menjadi latar tempat adalah kamar, yang menjadi latar waktu adalah sore, yang menjadi latar dari suasana adalah sedih. Unsur yang selanjutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Jadi kalau disampaikan di situ bahasanya dia marah-marah, berarti wataknya itu pemarah, ya kan? Kalau latarnya disampaikan di situ latarnya yang indah, berarti tempat dari drama itu indah gitu dia, ya, dengan menggunakan bahasa. Sama dengan teks lainnya, drama juga memiliki struktur, ya, 3 struktur drama. Yang pertama adalah prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau peristiwa. Yang kedua adalah dialog, ya. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama. Dialog ini terbagi 3, ada orientasi, yakni bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang terjadi, kemudian komplikasi. Dalam komplikasi ini berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya. Yang ketiga adalah resolusi. Ini adalah bagian klimaks, bagian puncak, dan merupakan penggambaran dari penyelesaian konflik. Yang ketiga adalah epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Jadi epilog ini kebalikan dari prolog. Kalau prolog dia pembukaan, epilog adalah bagian akhir ataupun penutup.
Berikut contohnya dalam struktur drama. Perhatikan yang ini drama ketika pangeran mencari cinta. Yang di kotak warna ungu adalah prolog. Kemudian percakapan yang di bawahnya adalah struktur dialog. Dan yang di kotak ungu satu lagi yang terakhir ini merupakan epilog. Ya, kaidah kebahasaan teks drama sama seperti teks lain, drama juga memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi temporal. Contohnya seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang kedua, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau disarankan oleh tokoh, seperti merasakan, menginginkan. Yang keempat, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya ramai, bersih, baik, gagah, kuat. Demikian yang Ibu sampaikan tentang teks drama. Tadi Ibu sudah menyampaikan dari pengertian, kemudian ciri-ciri, lalu ke istilah dalam drama, unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih.